sholat jamaah, kita tahu ulama itu orang-orang yang luar biasa. Taruhlah 4 imam mazhab ya. Ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali. Mereka itu orang yang luar biasa, di atas rata-rata. Umumnya ulama di dunia ini mengatakan 4 orang ini adalah mujtahid mutlak. Jadi artinya sudah luar biasa lah, di atas rata-rata. Tetapi ketika kita membaca pendapat-pendapatnya, ternyata 4 orang ini dalam beberapa hal berbeda satu dengan yang lain. Berarti pasti ada yang salah. Perbedaan itu kadang-kadang antara halal dan haram. Kalau antara yang sunnah dengan yang wajib banyak, antara yang sunnah dengan tidak sunnah. Saya ngambil contoh sedikit saja, misalnya masalah cara duduk dalam sholat. Cara duduk dalam sholat kita itu yang paling terkenal ada 2 model. Ada duduk iftirosh, ada duduk tawarruk. Duduk iftirosh itu artinya duduk di atas telapak kaki kita sendiri. Jadi lemek telapak kaki kita yang kiri, jadi lemek pantat kita. Itu namanya duduk iftirosh. Kemudian ada namanya duduk tawarruk. Duduk yang mata kita langsung ke lantai, sementara yang kaki kiri diselempangkan ke kanan. Nah, itu kan ada 2 model itu. Nah, di dalam sholat 4 ulama mazhab itu berbeda, satu dengan yang berbeda. Kita mungkin pernah dengar, pernah lihat langsung juga untuk sholat yang 2 rakaat, sholat subuh, sholat Jumat, sholat sunnah qabliyah ba'diyah kan umumnya 2 rakaat. Itu untuk mazhab Hambali, cara duduknya menjelang salam itu dengan duduk iftirosh. Itu Imam Hambali. Sementara Imam Syafi'i dengan cara duduk tawarruk. Berbeda sudah. Jadi murid dengan guru berbeda. Imam Hambali ini paling muda, gurunya namanya Imam Syafi'i. Sang guru mengatakan duduknya tawarruk caranya. Kalau muridnya Ahmad Hambal mengatakan oh enggak, duduknya iftirosh. Nah, ini ketika sholat yang 2 rakaat. Yang 4 rakaat, 3 rakaat berbeda lagi. Nah, kalau model mazhab Hanafi, Imam Hanafi itu pendapatnya seluruh yang namanya duduk itu dengan cara iftirosh. Tidak mengenal duduk tawarruk dalam sholat. Kemudian kalau Imam Maliki, semua duduk sholat itu tawarruk, semuanya tawarruk. Nah, kalau Syafi'i membedakan antara 2 rakaat dengan 4 rakaat. Kalau 4 rakaat atau 3 rakaat, Syafi'i dan Hambali sama pendapatnya, yaitu untuk tasyahud awal duduk iftirosh, untuk akhir tawarruk. Itu sama Syafi'i Hambali. Tapi begitu 2 rakaat beda lagi Syafi'i Hambali tadi. Syafi'i duduknya tawarruk, kalau Hambali duduknya iftirosh. Maka jangan heran kalau teman-teman kita dari Salafi kalau pas sholat sunnah qobliyah ya kan, atau Jumatan atau subuh, maka duduknya iftirosh. Tidak usah disalahkan, itu sudah pendapat dia. Nah, apakah kita harus mengatakan oh itu keliru? Jangan, kita yang keliru kalau mengkelirukan orang. Begitu kita mengatakan dia keliru, berarti kita menyalahkan Imam Ahmad bin Hambal. Sampai ke sana arahnya itu. Lalu bagaimana? Ya, kita mengamalkan sesuai dengan yang kita yakini. Lah bagaimana dengan Muhammadiyah? Bagaimana dengan tarjih? Kebetulan tarjih ini pendapatnya mirip dengan Imam Syafi'i. Kebetulan pendapatnya mirip dengan Imam Syafi'i. Jadi kalau 3 atau 4 rakaat maghrib atau isya tadi itu ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Yang awal duduknya iftirosh, yang akhir tawarruk. Nah, begitu. Tapi kalau 2 rakaat, nah, dalam Muhammadiyah sama dengan pendapat Imam Syafi'i,
tetap duduk tawarruk, jadi nyelempangkan kaki kiri ke bawah betis kaki kanan, seperti itu. Jadi seperti itu para jamaah. Apa artinya? Bahwa ketika seseorang berpendapat, walaupun sudah ngaji Quran sekian banyak, ngaji hadis sekian banyak, tapi kemampuan untuk menyimpulkan itu ada keterbatasan, Itulah sebabnya Nabi kemudian ngasih hiburan, ngasih motivasi, ngasih sesuatu yang menyenangkan. Apa kata beliau? Kalau ada ulama berjihad kok salah, tetap dapat pahala. Loh begitu. Pahalanya satu, karena sudah kerja keras berpikir untuk mendapatkan hukum itu. Andaikan benar, maka dapat 2 pahala. Itu sabda Nabi. Jadi para jamaah, dari sini maka ketika kita melihat ada ulama-ulama sudah berpendapat sedemikian rupa, ya kita yang di belakang ini sebagai murid-muridnya pelajari dengan cermat, perhatikan dalil pakai, lalu kita meyakini yang mana di antara sekian pendapat itu. Nah, tentu saja kita harus mengamalkan yang kita yakini paling mendekati kebenaran. Itu pun nanti tetap ada keterbatasan.